Sobat NTMC Redaksi, bagaimana kabar Anda hari ini? Bersama saya Bribtu Rizka, kembali hadir dengan 5 berita pilihan yang sudah diseleksi tim NTMC Redaksi selama sepekan hanya di NTMC Channel. Kakor Lantas Polri Irjen Pol Istiono mengunjungi dan mengecek kesiapan sirkuit Mandalika Lombok yang akan menggelar World Superbike yang dilaksanakan pada 19 hingga 21 November 2021. Selain itu, Irjen Pol Istiono juga melakukan gelar apel kendaraan untuk mengamankan lomba tersebut. Sejumlah kendaraan dari motor, mobil, hingga kendaraan pengurai kerusuhan akan dimaksimalkan untuk kesuksesan acara. Kepala Korps Lalu Lintas Polri Irjen Pol Istiono meninjau sirkuit Mandalika di Lombok, Nusa Tenggara Barat pada Kamis 14 Oktober 2021. Indonesia rencananya akan menggelar World Superbike atau WSBK untuk pertama kali pada 19 sampai 21 November 2021 nanti. Kedatangan Kakor Lantas tersebut dalam rangka asistensi terhadap sirkuit Mandalika yang akan menggelar event internasional. Dalam kesempatan tersebut, Irjen Pol Istiono meninjau persiapan sirkuit mulai dari hulu hingga ke hilir, seperti kesiapan personel, sarana, hingga manajemen tim sirkuit Mandalika. Kakor Lantas meminta agar seluruh aspek persiapan yang ada berjalan maksimal, bahkan ingin melibatkan masyarakat sekitar untuk diberdayakan. Turut mendampingi Kakor Lantas Polri, Kabak Ops Korlantas Polri, Kombes Pol Rudi Antariksawan, Dirgakum Korlantas Polri, Brigjen Pol Kus Haryanto. Dari Mabes tentunya melapis kekuatan apa yang diperlukan oleh Polda NTB ini. Kemudian dari aspek pengorganisasiannya juga sudah ditata bagus, siapa berbuat apa, bagaimana dia melakukan langkah-langkah kegiatan. Termasuk koordinasi dengan lintas sektoralnya sudah cukup kompak. Kemudian aspek pelaksanaan nanti tinggal kontrol di lapangan, kemudian koordinasi, komunikasi juga sangat bagus. Tadi hadir semua lintas sektoral untuk mensukseskan acara World Bike di Mandalika ini. Mudah-mudahan apa yang telah dipersiapkan secara matang ini dapat meraih sukses ke depan. Kakor Lantas menilai semua persiapan yang dilakukan jajaran Ditlantas Polda NTB telah dilakukan dengan maksimal dengan penerapan rekayasa lalu lintas di sekitar area parkir sirkuit Mandalika dan kesiapan pengaturan mengatasi kedatangan penonton hingga pelaksanaan kesiapan di lapangan dengan cukup baik. Sementara itu, di tempat terpisah, Inspektur Jenderal Istiono menyatakan akan terus melakukan asistensi terhadap kesiapan World Superbike di wilayah Polda NTB, sehingga pihaknya dapat mengetahui kebutuhan personel dan sarana-prasarana yang dibutuhkan jajaran Polda NTB untuk menghadapi event internasional ini yang menjadi perhatian dunia. Selain itu, Jenderal Bintang 2 ini juga berjanji untuk melakukan penambahan guna membackup sepenuhnya pasukan kendaraan apabila diperlukan, serta memberikan pelatihan kepada personel dengan memaksimalkan semua fungsi uji klinik dari Mabes Polri. Dari Lombok, Nusa Tenggara Barat, Tim Liputan NTMC Channel. Satlantas Polres Cimahi menjadi pilot project dalam penerapan digitalisasi registrasi kendaraan bermotor di wilayah Polda Jawa Barat. Nantinya pelayanan ini dapat mempermudah masyarakat saat melakukan proses registrasi, baik itu mutasi kendaraan maupun proses registrasi lainnya. Satlantas Polres Cimahi menjadi salah satu dari 3 daerah di Indonesia yang dipilih menjadi pilot proyek digitalisasi registrasi Ranmor dan Arsip dengan pertimbangan kesiapan lahan dan bangunan serta sarana penunjang seperti jaringan dan SDM. Terkait dengan itu, Korlantas Mabes Polri dan Dirlantas Polda Jawa Barat lakukan roadshow sosialisasi kebijakan pelayanan digital kendaraan bermotor Arsip Digital Ranmor di gedung BPKB Satlantas Polres Cimahi pada Jumat kemarin. Dalam kegiatan tersebut dilakukan simulasi perubahan arsip dari manual ke bentuk digital yang nantinya melalui digitalisasi arsip tersebut, masyarakat hanya cukup menggunakan aplikasi dan screening code di barcode serta tidak perlu repot untuk mengurus registrasi kendaraan antar Samsat ataupun Polres. Kasubdit BPKB Korlantas Mabes Polri, Kombes Pol Indra Darmawan menjelaskan,
Digitalisasi Ranmor dan arsip ini sebagai upaya mempercepat pelayanan pada masyarakat dan mengurangi penggunaan bangunan serta menghindari force majeure. Untuk pelayanan masyarakat sendiri tentunya harapan kami ini kita dapat lebih mempercepat pelayanan tadi yang sifatnya masih memiliki orang yang harus datang dan sebagainya. Sekarang yang datang atau belum kita cukup datanya saja. Sehingga harapan kami seperti mutasi kendaraan, pendaftaran, parkir, pembayaran pajak, tapi tidak perlu orang harus hadir, tapi cukup menggunakan aplikasi-aplikasi dari gadget atau handphone yang kita bisa nanti. Sementara menurut Kasubdit Rekiden Ditlantas Polda Jabar, AKBP Oki Bagus, pelayanan digitalisasi tersebut merupakan program di tahun 2019. Namun, karena adanya pandemi COVID-19, baru di tahun 2021 diwujudkan. Untuk pemanfaatan sendiri dari pelayanan cek fisik digital maupun e-arsip ini, nanti kita akan koordinasi terlebih dahulu dengan pihak Korlantas, karena masih banyak perangkat-perangkat yang belum tersedia di sini, yang belum bisa dilaksanakan. Sehingga kami mungkin di akhir tahun ini mungkin bisa kami uji cobakan. Demikian. Selain itu, penerapan e-digital ini pun disesuaikan dengan situasi pandemi COVID-19 yang fungsinya untuk mengurangi pertemuan antara petugas dengan masyarakat yang memiliki kepentingan di Samsat. Dari Bandung, Tim Liputan NTMC Channel. Luncurkan program digitalisasi Rotex, Kakor Lantas Polri bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri dan Jasara Harja dalam mempermudah identifikasi kendaraan yang sudah atau belum membayar pajak sebagai wujud mendukung gerakan tertib membayar pajak serta mendorong transformasi digital dalam pelayanan publik. Korps Lalu Lintas bekerjasama dengan Kementerian Dalam Negeri dan Jasara Harja meluncurkan program digitalisasi Rotex melalui stiker berpengaman hologram sebagai bukti pembayaran pajak kendaraan bermotor. Program ini bertujuan mendukung gerakan tertib bayar pajak yang digaungkan pemerintah, serta mendorong transformasi digital dalam pelayanan publik, khususnya perpajakan kendaraan bermotor. Kepala Korps Lalu Lintas Polri Irjen Pol Istiono mengungkapkan, mendukung inovasi-inovasi yang dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri dalam rangka peningkatan pajak daerah. Ya, inovasi-inovasi yang dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri dalam rangka peningkatan pajak daerah. Ini adalah fungsi kontrol kita dan mekanisme yang lebih efektif untuk penandaan Rotex ini untuk kendaraan. Jenderal Bintang 2 ini juga menambahkan, dengan adanya digitalisasi Rotex bisa memudahkan kontrol petugas di lapangan sehingga mempermudah identifikasi kendaraan yang sudah atau belum membayar pajak. Dalam kesempatan yang sama, Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Muhammad Adrian mengatakan, ke depan pihaknya bersama Korlantas Polri dan Jasara Harja akan terus mendukung dan mendorong inovasi-inovasi guna mendukung meningkatkan masyarakat dalam membayar pajak dan menyatukan data semua instansi terkait. Maka ke depan juga kami bersama Korlantas Polri dan Jasara Harja akan terus mendorong inovasi-inovasi guna meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak serta menyatukan data. Sementara itu, Direktur MRT, Manajemen Risiko dan Teknologi Informasi Jasara Harja, Amos Sampetoding menuturkan, mendukung digital Rotex, Amos berharap program ini bisa berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat untuk peningkatan pendapatan asli daerah dan sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan. Sekali lagi kami sangat mendukung digitalisasi Rotex yang sudah dicanangkan oleh Pak Dirjen tadi. Mudah-mudahan bisa berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat untuk peningkatan pendapatan asli daerah dan pelunasan SWDKL. Untuk diketahui, digitalisasi Rotex merupakan program alih media dari pelayanan manual dan dalam bentuk cetakan, kertas tanda bukti kewajiban pembayaran pajak kendaraan bermotor, dan sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan menjadi dalam bentuk format digital stiker berpengaman hologram dengan QR Code, serta terekam dalam server komputer milik Samsat yang dapat diakses secara online oleh petugas maupun peserta wajib pajak.
Dari Jakarta, Tim Liputan NTMC Channel. Panglima TNI dan Kapolri meninjau langsung pelaksanaan vaksinasi yang digelar di lapangan Tor Gelora Pancasila, Surabaya. Sebanyak 20.000 dosis vaksin Sinovac ditujukan untuk anak-anak berusia mulai dari 12 tahun. TNI dan Polri bekerjasama dengan pemerintah Kota Surabaya, Jawa Timur terus melakukan percepatan vaksinasi COVID-19 di wilayah aglomerasi Surabaya. Kali ini serbuan vaksinasi kembali digelar di lapangan Tor di kawasan Gelora Pancasila, Surabaya. Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto bersama Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit didampingi Menteri Sosial, Gubernur Jatim, Kapolda Jatim, Pangdam 5 Brawijaya, serta Wali Kota Surabaya meninjau langsung jalannya vaksinasi. Terdapat 20.000 dosis vaksin Sinovac yang disediakan per harinya dengan sasaran pelajar yang berusia mulai dari 12 tahun. Sementara itu, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit mengatakan, dari target vaksinasi 2 juta per hari, Jawa Timur mampu menyumbangkan sekitar 300 ribuan. Kapolri mengapresiasi langkah cepat Pemprov Jatim maupun Pemkot Surabaya. Kita lihat sangat solid, sangat kompak dalam melakukan langkah-langkah dalam rangka menghadapi dan mengendalikan laju pertumbuhan COVID. Dari progres vaksinasi yang dilaksanakan, kami mendapatkan laporan bahwa dari rata-rata 2 juta sehari yang diharapkan oleh Bapak Presiden, dan kemudian di wilayah Jawa Timur sendiri yang berada di angka kurang lebih 300 ribuan ya, kalau tidak salah. Menurut Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto, pihaknya memastikan akselerasi vaksinasi terus dilakukan di semua wilayah. Itu akselerasi terus kita lakukan, baik di wilayah-wilayah yang capaiannya sudah tinggi, termasuk wilayah-wilayah aglomerasi, sehingga lalu lintas masyarakat, aktivitas masyarakat di wilayah tersebut bisa berjalan dengan lancar dengan perlindungan vaksinasi baik 1 maupun dosis 2. Diharapkan dengan adanya percepatan vaksinasi ini dapat mencapai target 70% di setiap daerah di Indonesia. Dari Jawa Timur, Tim Liputan NTMC Channel. Guna membantu pengawasan kegiatan pembelajaran tatap muka di sekolah, Polda Jawa Tengah membentuk Satgas COVID-19 di tingkat sekolah. Program yang diinisiasi Polres Tegal bersama Forkompimda ini untuk pertama kalinya diluncurkan dan dilakukan di wilayah Tegal, Jawa Tengah. Dengan menerapkan protokol kesehatan ketat, Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Ahmad Lutfi meresmikan secara langsung program Satgas COVID-19 Pelajar di SMA 2 Selawi, Tegal, Jawa Tengah. Dalam acara ini juga diikuti oleh jajaran Forkompimda beserta perwakilan kepala sekolah dan murid yang berada di wilayah Tegal. Rangkaian kegiatan yang diinisiasi Polres Tegal ini dibuka secara resmi oleh Kapolda Jawa Tengah dan dilanjutkan dengan pemberian 1 unit mobil patroli yang nantinya akan digunakan untuk mengedukasi para pelajar terkait protokol kesehatan untuk memutus dan mencegah penyebaran virus COVID-19 di kalangan pelajar. Sementara itu, sudah diizinkannya kegiatan sekolah tatap muka dengan kapasitas 30% di wilayah Jateng, membuat polisi tidak ingin kecolongan dan berharap dengan adanya Satgas COVID-19 Pelajar ini bisa langsung memberikan edukasi kepada kawan-kawannya di lingkungan sekolah tentang pentingnya menerapkan protokol kesehatan selama PTM. Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Ahmad Lutfi sangat mengapresiasi langkah yang diambil jajarannya. Menurut Kapolda, Satgas Pelajar ini tentu bisa mencegah adanya klaster sekolah selama pembelajaran tatap muka jika diberikan pengetahuan secara benar agar kegiatan pembelajaran secara tatap muka bisa nyaman dan aman dilakukan di lingkungan sekolah. Terkait dengan Satgas COVID, telah menginisiasi terkait dengan Satgas COVID Pelajar dan mobil masker. Ini merupakan suatu kreatif breakthrough, terobosan kreatif yang sangat luar biasa sekali.
Diharapkan ke depan program Satgas COVID-19 pelajar ini bisa diadopsi oleh sekolah-sekolah lain di wilayah Jawa Tengah, sehingga program percepatan vaksinasi pelajar bisa terus dilanjutkan untuk membangun kekebalan tubuh di kalangan pelajar. Dari Tegal, Jawa Tengah, Tim Liputan NTMC Channel. Ya baik pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Selalu simak informasi aktual dan informatif dari redaksi NTMC Channel Korlantas Polri yang kami himpun untuk Anda. Saya Bribtu Rizka pamit undur diri. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, menuju Indonesia tertib, dan salam presisi.